Oke, halo semua, perkenalkan nama gue Rosifali. Jadi di video kali ini gue akan membahas tentang orang dengan kasta sosial. Orang dengan kasta sosial di masyarakat yang rendah sama orang yang kasta sosialnya tinggi. Oke, jadi gue bakal mulai dengan orang yang kasta sosialnya rendah gitu. Orang yang lemah gitu di masyarakat, yang kalau misalnya dia yang kerja kelompok, misalnya kalau sekolah ya, di lingkungan sekolah itu kerja kelompok, dia bahkan gak berani menyampaikan pendapat dia. Bahkan kalaupun menyampaikan juga cuman dikit gitu kan, cuman paling pendapat kecil yang gak terlalu ngaruh lah gitu kan. Misalnya kayak mau kerja di rumah siapa gitu, atau bahkan pendapat sekecil itu juga nggak disampaikan gitu kan. Orang-orang seperti ini tuh kayak nggak bisa ngomong semua yang di pikiran, dan dia masih kenapa dia nggak ngomong semua di pikiran itu, karena dia mentingin perasaan orang lain. Jadi dia nggak apa-apa semua fangfa ya, kalau di xiangfa kalau di Mandarin, semua xiangfanya dia itu terpendam gitu dan gak dikeluarin, daripada dia kehilangan semua orang di sekitar dia kan. Kasta sosialnya rendah, dan orang yang kasta sosialnya rendah itu kemungkinan dibulinya tinggi. Kenapa? Karena biasanya orang pendiam gitu itu kan dibully. Jadi gini, cycle-nya tuh gini, dia itu pendiam karena dia nggak berani ngomong semua xiangfa-nya dia, atau semua yang dia mau omongin, gak cuman pendapat tapi xiangfa, pikiran dia ya, atau yang dia mau ngomongin lah, jokes yang dia mau ngomongin gitu kan. Dan dia tuh karena apa? Karena dia merasa semua mata itu tertuju pada dia, dan di semua yang dia lakuin itu salah gitu kan. Dia harus jadi orang wajar. Kenapa? Karena kebanyakan kan kalau dia melihat yang lain pada diam gitu, dia mau cenderung ikut diam. Kenapa? Karena dia mau jadi orang wajar gitu kan. Akibat dia pendiam ini, dia jadi dibully, karena kan orang suka ngebully orang pendiam, dan dia jadi nggak punya teman, dan dia balik lagi, karena dia nggak punya teman, dia jadi makin minder, makin mikirin perasaan orang lain. Pokoknya semua orang harus jadi teman gua gitu kan. Gimana caranya, dia harus ngomong apa, mungkin dia harus jadi lebih wajar gitu, lebih bisa mengerti kondisi, dan itu bullshit gitu. Jadi pokoknya teman-teman dia mau ngelakuin apa aja, kalau misalnya nih teman-teman dia ngelakuin hal X gitu kan, dia nggak apa-apa gitu. Dia merasa hal X itu boleh dilakuin, tapi kegiliran dia mau ngelakuin hal Y, dia merasa itu dia nggak boleh ngelakuin. Jadi kalau misalnya gitu, dan kalau ada temen dia yang merasa ngelakuin hal Y, ya dia nggak apa-apa gitu. Dan jadi dia merasa dia nggak punya hak orang lain lebih tinggi daripada dia. Tanpa berlama-lama lagi, ada orang yang kasta sosialnya tinggi, mungkin lo udah tahu, bisa jadi dia sendiri, bisa ngomong semua yang di pikiran, dan ya bahkan sampai siangfa tersisa, dia tetap mencari-cari pendapat atau yang dia mau ngomongin yang tersisa di dalam, terus dia keluarin gitu kan. Jadi gua nggak mau panjang lebar di situ, tapi intinya di orang seperti ini minim ya, lebih less likely buat dibully, karena ya dia tentu aja kalau misalnya orang mengeluarkan semua siangfa, mengeluarkan semua hal yang dia mau ngomongin, yang banyak itu, yang jumlahnya pasti banyak, karena pikiran kita ini generator handal ya. Pikiran kita ini mesin yang mencetak banyak banget. Kalau misalnya lu keluarin semua, itu pasti lu bakal banyak banget. Dan kalau orang banyak ngomong, dia cenderung asik ya. Kenapa? Karena orang-orang yang evogenol, yang kasta sosialnya tinggi itu, dia bisa ngomong semuanya yang dia mau ngomongin. Jadi orang lain itu pikir itu asik gitu, dan itu emang ya jokes yang walaupun mungkin mereka nggak ngena, tapi ya tetap bisa mereka terima. Dan ya sebenarnya nih, faktanya itu nggak mungkin seseorang hubungannya rusak cuman karena ngomong gitu ya. Faktanya itu. Dan ini yang kurang dimengerti sama orang yang kasta sosial rendah. Dulu itu gue korban bully, karena awalnya gue emang mungkin kosong, tapi itu pun bukan karena itu. Mungkin belum tentu juga karena itu, tapi mungkin dulu pas gue masih dibully, dulu gue berpikir kalau gue itu mulai dibully karena gue so asik dulu. Tapi sebenarnya enggak. Apa yang disebabkan oleh gue so asik adalah
gue itu jadi dibercandain gitu pas gue berdiri aja di foto gitu. Dan itu bukan bully, tapi gue itu mulai dibully karena gue pendiam mungkin ya, pendiam itu bertahap. Jadi waktu itu masih agak pendiam, dibully terus makin pendiam, dibully dan gitu. Tapi bukan cuman karena gue ngomong sesuatu yang mungkin so asik, mungkin caperin, itu nggak bakal, itu kecil banget kemungkinannya buat bikin kalian dibully, itu kecil banget. Berani ngomong semua karena mereka tahu ngomong itu kecil banget dampaknya, bahkan hampir nggak ada. Mereka ini nggak less likely buat dibully, dan itu bonus buat mereka. Mereka nggak nyari temen, malahan dapet banyak temen, dan ya mereka ya udahlah gitu kan. Dia orang-orang kasta sosial tinggi itu ya dia lega, nggak ada apa dia keluarin, kecuali yang emang bener-bener nggak perlu dikeluarin, kayak misalnya bener ngejelas nge-offense orang. Tapi kalau misalnya cuman abstrak kayak misalnya lu nggak deket sama orang X terus tiba-tiba lu ngomong sama orang X, kan itu abstrak ya. Lu nggak bener-bener offense dia kan, lu nggak bener-bener offense ya, itu abstrak. Dia jadi masih keluarin itu yang dan dia juga punya banyak temen, tapi itu bonus kan. Jadi ya gitu, sekian dari video gue kali ini, thank you.